asuransi itu apa sih? Kenapa sih gue butuh banget asuransi? Nggak butuh lah. Kalau gue bisa analogiin bang, asuransi itu kayak payung, asuransi itu kayak pelampung. Lo punya payung nggak di rumah? Ada lah. Kenapa lo punya payung? Ya, kalau hujan mau pergi gue pakai kan. Lo pakai. Tapi nunggu hujan dulu baru beli payung. Betul. Atau lo udah punya payung duluan? Lo punya payung duluan, gitu maksudnya. Jadi asuransi itu sebagai payungnya kita, jaga-jaga. Ya. Ketika terjadi resiko bisa meninggal dunia, atau misalnya rumah kita objeknya rumah, mobil, terjadi resiko yang misalnya hancur, kebakaran. Iya. Nah itu penting asuransi. Sewaktu-waktu terjadi, lu udah punya tuh penangkalnya, lu udah punya payungnya. Gitu. Jadi asuransi itu kenapa penting? Ya memang ternyata sangat penting. Untuk apa? Menjaga resiko ketika terjadi sesuatu sama kita maupun keluarga kita. Karena prinsipnya asuransi itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat fiksi dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di acara Nenamu di Coffee Fiksi. mantap. Kali ini gue kedatangan tamu yang luar biasa di luar. Biasanya di luar. Gue kedatangan teman lama gue. Apa dia? Profesinya apa ya? Lawyer iya, legal iya, pedagang iya, anak motor iya. Kita kedatangan YBS. Yes. YBS apa YBB? YBS. YBS. Yang bersangkutan. Please welcome Guru Marda. Yes. Betul loh. Yeay. Bang, sehat bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin bang. Puasa, ada yang puasa? Puasa ada yang batal? Hampir batal, tapi alhamdulillah bang. Oke, kita seperti pembahasan sebelumnya, kita bicara kopi, bicara hukum. Kemarin kita sempat bahas tentang profesi legal. Gua hadirin orang yang multi talent nih, legal iya, lawyer iya, gitu. Lu lawyer Pradi ya? Lawyer Pradi bang. Pradi. Alhamdulillah. Sama kita Pradi bang. Pradi itu perhimpunan, kalau nggak salah belum berubah ya bang ya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Wes, tapi advokat itu nggak perlu pakai L. Iya, ada L-nya memang kalau. Alhamdulillah bang, masih advokat sampai saat ini. Lawyer kalau kata orang, bisa pengacara, tapi bukan pengangguran banyak acara. Advokat ya. Advokat, alhamdulillah. Kita akan bahas tentang keseharian beliau. Sudah kacau gitar gua akan bertanya-tanya sama yang bersangkutan seputar aktivitas dia sebagai seorang lawyer dan juga in-house lawyer ya? In-house legal counsel bang. Legal counsel. Tapi ini hari istimewa buat gua terutama. Aduh. Bisa diundang di acara channel lu nih, channel Coffee Fiksi. Ketemu sama lawyer juga. Kalau gua nanti udah subscribe udah 20 juta nih, gua takutnya susah bang. Harus Benar di-subscribe bang. Gimana bang? Lu sekarang di mana sih ini kerja? Alhamdulillah gua sekarang di Sinarmas MSAG. Itu apa tuh? Bergerak di bidang apa tuh? Asuransi jiwa. Asuransi jiwa ya? Jiwa bang. Jadi Jiwa. kita melindungi jiwa-jiwa yang butuh dilindungi. Apa sih? Apa MSIG itu apa tuh singkatnya itu? MSIG itu bukan pengawet MISG gitu ya? MISG katanya bang. MISG itu Mitsui Sumitomo Insurance Group Limited. Jadi dia basisnya di Jepang. Jadi ini perusahaan joint venture Sinarmas dan Mitsui. Jepang. Jadi Mitsui itu salah satu perusahaan raksasa di Jepang lah. Berapa persen tuh saham itu?
Kalau sekarang kita kan bisa dibilang tercatat di bursa gitu ya. Satu-satunya perusahaan life insurance yang sudah tercatat di bursa sebagai perusahaan publik. Oke. Baru satu-satunya nih. Kalau nggak salah berarti benar. Kata siapa? Kata dia. Kata gue, kan gue yang ngomong. Oke, dulu gue kemarin ya berapa minggu lalu ya sebelum PSBB ya, gue ngundang si Iksan, legalnya perusahaan pembiayaan besar, gue nggak boleh sebut nama mereknya, si izin beliau dulu. Kalau nggak salah kita kan sama-sama tuh satu kubu lu kan. Nah lu bisa loncat-loncat tuh lu dari kantor yang kita bareng-bareng dulu nih, perusahaan pembiayaan nih, terus lu langsung ke Sinarmas atau kemana dulu? Wah, ini panjang bang ceritanya nih. Jadi ini bukan kisah misteri, tapi gue coba bagi-bagi lah. Siapa tahu teman-teman di sini juga bisa. Ya, nggak tiba-tiba jadi begini bang. Oke. Prosesnya panjang. Gue ngantuk kan nih kira-kira. Lanjut bang. Jadi ini pertanyaan yang mudah, jawabnya yang sulit bang. Sebenarnya jawabnya nggak perlu Dijawab. nggak perlu dijawab. Tapi gini, gue itu awal mulanya gue ini backgroundnya hukum bang. Ya. Gue lulusan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, satu biru Pancasila. Satu biru Pancasila. Jadi gue lulusan dari Pancasila, gue lulusan hukum. Kenapa bisa gue tiba-tiba terjun masuk hukum itu ada ceritanya sendiri. Gimana? Lu ikut salah satu orang yang ikut ujian masuk kampus negeri gagal ke swasta atau memang udah menentukan gua swastanisasi deh? Cuma gini prinsipnya bang, kita orang swasta tapi sininya harus negeri. Kalau bisa bukan cuma lokal, interlokal, internasional. Gitu. Jadi gimana? Gini, awal mulanya itu gue masuk Fakultas Hukum di Universitas Pancasila. Setelah gue lulus dari Fakultas Hukum, itu gue coba cari-cari kerja. Ya sama lah ya dengan orang kebanyakan ya bang ya. Pikirannya kalau saat lo di Fakultas Hukum itu lo pengen jadi apa sih? Nah, ada pengacara lah, mau jadi jaksa lah, hakim lah, banyak, polisi, ya kan? Lulusan hukum itu banyak kesempatan ketika lo keluar dari kampus itu banyak profesi yang bisa sebenarnya lo kejar. Nggak menutup kemungkinan juga salah satunya yang seperti gue ini kita jadi in-house legal counsel. Nah, gue cerita sedikit. Gue sebelum menjadi atau fokus di in-house legal counsel ini bang juga lawyer. Gue pernah jadi security. Itu pas kuliah atau udah lulus? Itu pas kuliah. Jadi nyambi ya? Nyambi. Gue part time juga. Gue jadi security di salah satu perusahaan retail besar juga dari Prancis. Orang-orang udah kalau ngomong Prancis, perusahaan retail gede udah pasti tahu. Ya harusnya tahu ya. Kafo. Itu Carrefour apa Carrefour? Kafo. Oh tidak, gue nggak bisa tuh. Foto gue bisa dari Prancis dia, perapatan Ciamis. Jadi gue di sana itu saat masih kuliah, gue nggak ngambil semester pendek ya. Alhamdulillah waktu itu nilainya lagi bagus-bagusnya. Gue coba ngambil part time. Gue coba di sana masuk. Dulu awalnya gue mau jadi SPB, Sales Promotion Boy. Tapi penerimaan waktu itu ada namanya Loss Prevention Department. Gue coba masuk, ternyata ya bisa dibilang itu security lah. Gue di sana jadi security itu seragam. Yang safari apa yang putih? Yang safari itu yang safari. Jadi agak keren lah, walaupun detailnya gitu. Yang penting, ya prinsipnya di situ gue baru belajar dan gue ngerasain gimana namanya kita kerja keras untuk dapat penghasilan. Nah, di situ gue belajar banyak bang tentang karakter orang. Lu ngebandingin pribadi lu ketika lu bekerja di kantoran dan lu benar-benar memulai prosesnya dari bawah. Bukan dalam arti gue mengatakan bahwa profesi itu profesi yang terbawah ya, enggak. Tapi pada saat itu gue mau belajar, lu harus melalui proses yang panjang sampai lu benar-benar
dapat apa yang lu mimpikan. Iya. Lu harus yakin di diri lu dulu. Gue jadi security itu ada sekitar hampir 7 bulan lah, hampir 7 bulan. Jadi semester pendek gue di kampus sekitar 3,5 bulan. Selepas dari situ gue lanjutin dulu tuh sementara waktu jadi security. Gue ngerasain namanya shift malam dari jam 10 sampai pagi, jatuh di jalan gara-gara saking ngantuknya. Itu banyak proses yang gue laluin pada saat gue jadi security. Loss Prevention Department bahasanya gitu. Nah, lepas dari sana, lulus kampus, gue ikut organisasi, banyak organisasi yang gue ikutin, internal maupun eksternal kampus. Gue ngerasa pada saat itu bahwa gue agak jumawa. Gue udah punya prestasi di kampus, gue keluar, gue pasti jadi orang. Udah pasti banyak yang mau terima gue. Ego, mahasiswa, masih idealis, baru-baru keluar kampus kan. Nah, tapi ternyata nggak semudah itu, nggak segampang itu, prosesnya panjang bang. Gue pernah coba jadi legal admin, nggak diterima. Sempet aduh. Psikotes interview lolos. Psikotes interview ambiar bang. Ambiar, nggak lolos tuh. Nggak lolos, hancur-hancuran gue. Akhirnya gue masuk di perusahaan, waktu itu gue di Indosat. Di Indosat gue mulai tuh di karir legal staff. Legal staff di Indosat itu salah satu batu loncatan gue, lompatan gue. Jadi gue cuma mikir dulu gini, gue pengen ketika gue keluar dari kampus, gue pengen simple banget bang dulu waktu keluar kampus itu, gue pengen masuk perusahaan yang sudah punya nama, gue pengen jadi legal staff, gue pengen tahu dan gue bisa mengaplikasikan apa yang gue pelajarin di kampus sampai ke dunia perkantoran. Gue banyak belajar di sana dari Indosat, gue pindah ke salah satu perusahaan lagi di salah satu perusahaan finance juga yang besar di Indonesia. Beberapa perusahaan yang gue coba masuk, akhirnya sampailah gue nih di Sinarmas MSI. Tapi sebelum itu gue coba lawyering dulu. Jadi gue sempat buka kantor hukum juga sama temen. Ya namanya salah satu faktor anak mahasiswa. Waktu itu gue pengen jadi lawyer. Karena gue sempat di kampus itu ada namanya organisasi peradilan semu. Lalu sama Iksan bareng dong ya? Gue sama Iksan bareng. Gue ikut peradilan semu. Gue suka banget namanya profesi pengacara waktu itu karena pengacara itu dia kan profesi namanya officium nobile, profesi yang terhormat. Dan pengacara itu sebagai profesi dia mampu, intinya poinnya adalah mempertahankan hak hukum dari kliennya dia. Walaupun banyak stigma negatif sekarang nih yang tentang pengacara itu sendiri. Tapi buat gua, ya itu kembali lagi ke diri personnya orang masing-masing. Lo ngelihat sudut pandang lo akan posisi pengacara itu bagaimana. Akhirnya gue bukalah kantor lawyer sama salah satu rekan gue. Nah, berjalannya waktu gue lawyering, gue pengen coba yang gue pengen masuk perusahaan karena di pikiran gue gitu, gue harus paham dan gue ingin paham semua bidang. Gue udah di telco, gue udah di perusahaan salah satu provider dan gue ada pernah masuk di salah satu perusahaan finance. Akhirnya gue pengen tahu asuransi ini gimana sih? Kok banyak orang berpikiran jangan ikut asuransi lah. Asuransi itu kuotan-kuotnya horor. Banyak yang bohong gitulah ya. Klaimnya susah segala macam. Dari keingintahuan gue cobalah masuk perusahaan asuransi. Coba waktu itu. Nah pada saat gue coba dan memang gue pengen tahu, akhirnya gue masuklah ke sini. Sampai dengan posisi gue saat ini di kepala departemen hukumnya. Nah ternyata gue baru pahamin Sinarmas MSIG ini terutama salah satu perusahaan besar di bawah naungan Sinarmas dan Mitsui ini dia punya visi yang menurut gue cukup ya keren lah gitu ya. Apa tuh contohnya? Contohnya apa tuh? Mau tahu banget ya? Mau aja. Dia visinya itu intinya
dia salah satu visinya adalah menjadi perusahaan yang terdepan di Indonesia lah, Iya. nomor satu. Tapi misinya dia ingin memberikan literasi keuangan, literasi dan memberikan informasi bahwa asuransi itu baik loh, asuransi itu penting loh untuk kita semua. Salah satunya asuransi jiwa, gitu bang. Sampailah gue di sini sebagai kepala. Jadi udah berapa tahun lo di Sinarmas tuh? Gue di Sinarmas sih belum terlalu lama sebenarnya. Ini udah masuk tahun keempat gue. Oh, tahun keempat ya. Lumayan lah. Posisi legal Department Head, kepala departemen hukumnya. Nah ini gue sedikit info sih ya. Gue kenapa konten gue ini gue mau sangat highlight banget tuh tentang legal karena banyak mungkin orang tahu lah profesi lawyer ketika lu sebagai sarjana hukum. Ya tadi kan lu semua orang yang mayoritas lah, gue nggak bilang semua orang, mayoritas hampir rata-rata ketika dia sarjana hukum itu bahkan di kuliah pun dia terinspirasi pengen menjadi seorang lawyer gitu kan. Justru malah kita akhirnya ke legal gitu kan, profesi pekerjaan sebagai legal counsel di suatu perusahaan. Dan walaupun kayak kita backgroundnya kayak gue kembali ke dunia lawyer, lu tetap ke dunia perlegalan itu, karena bagi gue gini, gue ngerasain juga sih di gue sebagai praktisi, gue nggak bilang semua orang atau gue anggap gue paling bener atau yang lain buruk kan. Ketika lu sebagai lawyer muda, kita tuh nanganin perkara yaitu litigasi ataupun yang non litigasi selalu berorientasi bahwa ini perkara harus menang. Tanpa lo membuat mekanisme atau tadi bahasanya mungkin mengedukasi klien lo itu sendiri, memperjelas klien lo sendiri sehingga jangan image bahwa kesannya wah lawyer itu kerja. Banyak yang dibilang nih intinya menangin kliennya, gimana pun caranya, mau hitam sikat gitu ya. Atau bahkan lu sukses di atas masalah orang lain. Nah karena kita di legal itu kita bener-bener mempelajari semua aspek ketika terjadi dispute atau non litigasi sekalipun, mengamankan proses bisnis. Nah itu yang buat gue akhirnya merambah ke dunia lawyer. Gue nggak bisa berpikiran pragmatis bahwa lawyer udah lo ada kasih gue perkara, gue tanganin selesai menang gitu. Atau kalaupun kalah ya masih ada proses hukum lainnya gitu kan. Tapi gue karena udah terbawa nih dunia legal, sehingga ketika gue jadi sebagai seorang lawyer, gue nggak berpikiran bahwa ya udah yang masalah lu, gue santai aja, gue nangani seperti apa yang lu kasih ke gue terang secara hukumnya saja. Tapi gue mau kebawa dengan nuansa legal karena kita udah lama juga di dunia legal. Jadi nanganin perkara gue seperti kayak legalnya perusahaan gitu. Memitigasi resiko perusahaan pun harus gue lakukan. Tidak sekedar, kita menang nih perkara, setelah itu apa? Pasca menang apa gitu? Apakah efek bisnisnya menjadi aman ke depannya atau ya sama aja udah besok ada perkara lagi kita tangani lagi. Nah, legal itulah salah satu yang membuat gue punya mindset tersendiri sebagai seorang lawyer gitu. Makanya gue pengen kupas banyak tentang legal. Salah satunya tentang kemarin kita udah bahas tentang legal sama Iksan yang mungkin kita satu komunitas yang sama lah gitu ya, belajar legal, kerja sebagai legal. Nah gue mau kupas dengan lo sebagai tentang legalnya, terus tentang pengalaman lo asuransi di dunia asuransi. Yang mungkin gue juga kan belum pernah gue tahu sebagai legal asuransi. Nah teman-teman di luar sana mungkin tadi asuransi itu apa sih? Goror lah istilahnya, atau kenapa jadi penting gitu ya? Gitu. Sedang apalagi di jiwa nih kan. Lu bicara kapan, masalah gitu. jiwa nih. Iya, matinya kapan? Bagaimana ketika lo mati? Apakah asuransi itu mengcover resiko lo tadi apa enggak? Itu perlu kita bahas. Nah, kenapa menurut gue ini posisinya gue happy juga bang, maksudnya lo bisa diundang dari Bang Hadi nih, karena ini momennya gue yang gue bilang tadi. Karena di perusahaan itu terutama asuransi ya financial sector lah ya. Asuransi, bank, gadaian, pembiayaan, ventura banyak lah ya.
sektornya, tapi yang paling penting adalah kita mengedukasi. Hmm. Jadi kita menginformasikan kenapa masing-masing bisnis kita itu penting, itu yang pertama. Yang kedua, nih dari posisi legal bang, legal itu sudut pandangnya, kalau dari kacamata gue sendiri, kalau legal itu, ini kan kita di perusahaan nih, kita sebagai bagian dari perusahaan. Karena ketika kita bicara bagian dari perusahaan kan stigmanya kebanyakan, ya kamu kan legal dari perusahaan, pasti yang dibela perusahaan aja, gitu kan? Kamu nggak ngelihat gimana kami dari sisi nasabah-nasabahnya, gitu kan? Nah, sebenarnya sudut pandang itu nggak salah karena apa? Itulah stigma yang dibuat di masyarakat, yang kejadian nih sekarang begitu. Cuma kalau boleh memberikan sudut pandang ya, bagaimanapun ini personal statementnya dari gue dan opini juga pribadi. Fungsi legal itu di perusahaan kita menginformasikan mana posisinya yang benar, mana yang keliru. Karena bagaimanapun perusahaan ini kan juga organisasi, dalam satu badan itu dia punya part-partnya sendiri. Mana yang bisa jadi tangan kalau ibaratnya itu badan, tubuh, mana yang jadi tangan, mana yang jadi mata, mana yang jadi hidung, mana yang jadi kaki gitu kan. Nah, masing-masing organ itu juga bisa jadi nggak berjalan dengan baik. Misalnya begitu. Nah, fungsinya legal adalah ketika terjadi suatu permasalahan, kita menginformasikan, salah satu organ kamu nih ada yang kurang bagus lah, kurang baik gitu ya. Dan posisi perusahaan ini ada yang keliru misalnya gitu. Nah, kita coba cari solusi terbaik. Misalnya ketika terjadi dispute nih atau sengketa atau ya kalau singkatnya ribut nih sama nasabah, kita cari solusi yang paling baik bang. Itu fungsinya legal seharusnya di perusahaan. Jadi bukan sudut pandangnya gimana pun perusahaan, kamu lawan saya, jangan anggap nasabahnya sebagai lawan. Tapi rangkul mereka, informasikan kalau memang keliru ya sampaikan keliru. Tapi kalau di sisi perusahaan ada kekeliruan, kita coba cari solusinya. Itu poinnya posisi legal sebenarnya. Nah, yang paling penting lagi adalah gimana caranya kita ketika memang kita menghadapi, karena kan nggak semua, gue nggak generalisir ya. Ada satu kondisi bahwa kita ketemu sama nasabah yang memang dia benar, dia mencoba mencari berupaya, saya benar nih, tolonglah dibantu. Itulah yang kita akomodir kepentingannya. Kita cari jalan keluarnya, solusinya. Tapi kalau misalnya ada quote-unquote nasabah yang nakal gitu ya, ya mau nggak mau kita edukasi mereka dengan baik-baik. Kalau tidak bisa ya mau nggak mau kita proses sesuai dengan jalur hukumnya. Nah, konsep legal harusnya begitu. Iya. Sudah pandang gue. Ketika gue sebagai lawyer, karena background gue lama di legal gitu, nyari gejalanya. Itu nggak sekedar ya udah, tangani perkaranya. Ini bisa lah, ini menang apa nih, bener kita nggak salah. Tapi lebih kepada lu nextnya apa gitu, dan kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena bisa jadi kita nangani perkara dia salah gitu. Artinya ada lack of information yang dia kasih ke yang dia tidak putus dengan customer, sehingga customer tuh nggak dapat informasi yang benar, sehingga menjadi salah paham, atau memang ada human error atau ada fraud di perusahaan tersebut. Nah, kita membela aspek hukumnya, tapi mencari mengamankan next prosesnya bagaimana gitu kan. Nah, itu menurut gua hanya orang-orang yang bisa belajar di dunia legal. Iya. Jadi gini, itu disclaimer gue juga sih. Benar. Gue juga sepakat sebenarnya. Tapi prinsipnya gini, legal itu ya enaknya profesi kita, dan kita bisa masuk sebagai bagian dari perusahaan dari departemen hukum. Satu, kita udah belajar tentang hukumnya. Iya. Nah, kita belajar tentang hukumnya. Satu lagi, kita belajar tentang bisnisnya. Betul. Satu perusahaan dengan berbeda-beda sektor, artinya bisnisnya pun berbeda-beda. Kita tahu hukumnya, kita pelajarin bisnisnya. Itu lebih baik, dan kita bisa memitigasi ketika terjadi ada kekeliruan dari ibaratnya kerja turbina dari perusahaan ini, organ-organnya perusahaan ini. Kita sampaikan ke depannya memitigasi resikonya seperti ini. Merubah dari kekeliruan menjadi proses yang benar di kemudian hari, itu yang paling enak di posisi legal sebenarnya. Iya. Gitu. Terus bang ini, lu sekarang sebagai legal department head di perusahaan lu sekarang,
Arti kan lo berkarir kan tidak ujuk-ujuk jadi manajer atau dev head ya. Tadi lo kerja security. Nah itu jalannya terjal nggak? Maksudnya lo mengalami Panjang, kendala apa namanya konflik di antara sesama legal kah, gesek-gesekan atau apa saling menjatuhkan ya gitu. Itu kalaupun ada, lo nyiasatinya gimana? Ya gini sih, banyak orang mikir kalau kerja di perusahaan itu lo harus berpolitik gitu ya. Kalau cara gue berpolitik adalah lo kerja yang bener aja. Yeah. Lo kerja sebenar-benarnya, lo benar dari awal, lo benar-benar do the right things since the beginning. Yeah. Jadi kalau lo udah benar dari awal, lo jalanin prosesnya dan kerja lo yang benar-benar benar sebenar-benarnya, ya niat lo benar-benar untuk memperbaiki diri lo dan memperbaiki proses kerja gitu ya. Yakin aja, perusahaan pasti akan melihat itu. Yeah. Ini orang memang bagus, bagus adalah ya sebenarnya bagus. Lo nggak perlu ngeliatin lo bagus, kalau emang lo benar-benar sudah sangat baik gitu ya. Nah, kalau memang bisa sampai ke sana, ya yakin proses itu kan akan terus jalan bang. Lo nikmatin setiap prosesnya. Kalau gue sih gue nikmatin setiap prosesnya. Gue tiba-tiba nggak ujuk-ujuk jadi kepala departemen hukum. Gue mulai dari legal officer dulu, naik jadi supervisor. Oh di tadi apa Indosat? Indosat gue officer. Terus naik lagi gue ke perusahaan pembiayaan. Gue posisinya di legal. Gue masih di perusahaan apa itu? Astra Credit Companies ya? Astra Credit Company. Bro, ini kita menurut gue gini ya, gue suatu yang perlu dibanggakan gitu ya. Karena lu berasal dapat pelajaran besar di sana gitu kan. Tapi yang bikin happy gue waktu di perusahaan pembiayaan itu bang, gue bisa dikasih kesempatan waktu itu dikasih kesempatan untuk bisa berkoordinasi dengan teman-teman legal officer di area-area. Nah di sana sedikit banyak dibentuk. Jadi dibentuk bagaimana lo memanage orang lain, bukan hanya fokus ke diri lo sendiri. Nah menurut gue itu yang poin yang paling penting juga. Jadi ketika sampai di posisi gue saat ini, gue nggak kaget, gue nggak tiba-tiba jet lag, karena gue sudah punya kesempatan sebelumnya untuk bisa memanage orang lain, walaupun tidak dalam struktur yang memang sudah manajer posisi saat itu. Jadi ketika gue masuk di manajer, gue udah punya kesempatan. Lo ngalamin juga dong apa ada staff turbulensnya ngerasa bang, ngerasa. Yang kayaknya bos gue nih skillnya segini aja nih, ada yang coba-coba sedikit banyak. Ibarat kata tuh kalau dunia persilatan tuh pendekar dikit ada yang nguji inilah keahlian bela diri lah. Pastilah. Ada aja ya. Jadi namanya kan, makanya ada orang bilang ada namanya bos, ada namanya leader bang. Nah, gue dari beberapa perusahaan yang ya gue kerja gitu ya, gue kan juga pelajarin dari masing-masing atasan. Baik buruknya mereka punya konsep masing-masing. Nah, lu resume nih, lu ringkas tuh, lu ambil intisarinya. Baru ketika lu jadi di posisi itu, lu terapin mana yang paling baik. Jangan ambil buruknya dia, ambil baiknya dia untuk didistribusi ke tim di bawah lu. Nah itu konsepnya gue. Jadi ini sih opini pribadi, tapi gimana pun yang gue terapin ke tim gue saat ini, gue ambil dari intisari leader-leader gue di atas gue sebelumnya. Karena dia ngajarin gue, yang ngebentuk gue. Nah, nggak hanya leader sebenarnya, nggak hanya bos saja, tapi tim-tim senior-senior lu, itu lo ambil intisarinya. Baru lu bisa distribusiin ke tim-tim yang di bawah lu sekarang. Gitu. Kemarin juga nanya ke Iksan, sekarang gue nanya dalam perspektif lo nih, buat gue pengen banget nih teman-teman sarjana hukum, adik-adik fakultas hukum yang mungkin masih gelap nih legal itu apa gitu. Kira-kira nih, lo kasih masukan lah buat mereka. Apa sih yang harus kita persiapkan, atau idealnya menurut lo tuh seorang legal nanti harus seperti apa? Lo bagi deh ke mereka. Oh ini berat sebenarnya nih. Tapi gue bagi dari versi gue. Siap. Versi gue. Dasarnya dari pengalaman gue sendiri bang. Dari pengalaman gue, gimana caranya
bisa berkontribusi dan lu bisa keep tough as a legal in-house legal. Iya. Prinsipnya ya lu posisinya legal. Lu posisi legal artinya lu posisi orang yang paling tahu tentang hukum. Ketika lu orang yang paling tahu tentang hukum, sebisa mungkin ketika masih di bangku kuliah nih, lu benar-benar memposisikan dan ya kalau orang tua bilang ya, lu belajar yang benar deh. Iya. Karena apa? Ketika masuk dari bangku kuliah lu masuk ke dunia kerja, Bang, itu terasa banget kalau menurut gua turbulensinya. Kenapa gua bilang begitu? Lu di bangku kuliah, ya namanya kita kuliah kadang-kadang nggak tahu ya kedepannya, ya udahlah kedepannya gimana, nantinya go with the flow aja, ngalir aja, ntar juga jadi apa, ya nanti lihat ke depan. Toh banyak kok profesi-profesi yang lain, benar. Tapi semua profesi hukum itu didasari dari apa yang lu pelajari di kuliah. Sesuaiin aja sama bidang lu. Karena banyak sekarang, Bang, bukan hanya jadi jaksa, bukan hanya jadi polisi, bukan hanya jadi hakim, bukan hanya jadi in-house legal counsel, lu banyak, lu bisa jadi diplomat. Banyak profesi yang bisa menaungi kita dari posisi legal, kita dari background hukum, banyak banget sebenarnya. Nah tergantung lu sudah lu mastiin dari awal lu ingin jadi apa nih ke depannya. Jadi ketika lu misalnya menjadi pengacara, gua di kampus ini harus apa sih yang gua ambil, apa yang harus gua pelajari nih, apa yang harus gua pahami nih, gitu ya. Lo belajar maksimal karena apa? Yang gua rasain nih, Bang, ketika keluar dari bangku kuliah dan masuk ke dunia nyata ya, quote-unquote dunia nyata, apa yang kita pelajari di bangku kuliah itu hanya berapa persennya yang bisa kita aplikasikan ketika kita di luar. Karena di luar itu ya lu praktek kerja, gitu, Bang. Lu praktek kerja, lu benar-benar apa yang udah lu pelajarin lu aplikasiin di sana. Gitu. Kalau lu nggak maksimal di sini, aku yakin ketika lu keluar itu lu pasti gagap secara teori, secara materi. Nah, implikasinya kemana? Ya, proses kerja lu sebagai apa? Hakim, lu sebagai apa? Jaksa, lu sebagai apa? Polisian. Kalau lu pakemnya nggak maksimal pada saat ya pendidikan itu, kuliah itu, ketika lu keluar dari bangku kuliah, jet lag lu. Gitu loh maksudnya. Nyandang IP tinggi, IP tinggi. Kosong. Sekarang kan memang salah satu faktor kan IP tinggi. Tapi ternyata, Bang, IP tinggi, tapi kalau lu tidak bisa mengaplikasikan apa yang lu pelajari juga, ya ini akan mentah juga. Walaupun memang ketika lu keluar dari bangku kuliah, lu lulus, ya lu akan mempelajari setiap bisnisnya. Tapi ketika lu tidak punya pakem dari sisi teoritisnya, ya ini juga nggak akan maksimal dan ya lu jadi jet lag sendiri nanti. Yang kedua juga kalau ada organisasi-organisasi di kampus, ya yang sifat ilmiah, selain juga kalau lu punya hobi sendiri, yaitu kembali lagi ke hobi-hobi masing-masing. Tapi kalau yang sifatnya ilmiah, ya lu masuk deh, lu coba cari tahu, gitu loh maksudnya. Mungkin belajar berorganisasi, bergaul dengan orang dari segala background ya, juga buat jadi bekal kita juga ketika dunia kerja. Karena begini dunia kerja juga kan kita nggak sekedar lu ngerti hukum, tapi bagaimana outputnya buat orang yang karena tadi kita banget tadi bahwa seakan-akan legal itu sebagai orang yang paling ngerti hukum di perusahaan tersebut gitu kan. Kalau lo hanya bilang enggak ini salah, ini benar, ya mungkin orang bisa baca buku juga gitu kan. Artinya juga butuh organisasi tadi kan membuat lo bagaimana menyampaikan orang yang lo ajak bicara itu memahami gitu kan. User lo tadi lo memahami gitu. Bagus sih. Apa lagi, Bang? Apalagi ya gini nih. Tadi kan kita bahas masalah asuransi, Bang. Ya. Ini kenapa gue happy juga. Tadi yang gue bilang gue bisa berbagi mengenai asuransi. Ya. Nah kebetulan kan gue di asuransi jiwa. Kita ada namanya ya literasi keuangan masyarakat. Karena apa? Gue bilang tadi masyarakat ini masih berpandangan quote-unquote-nya stigmanya walaupun gak generalisir lagi, tapi masih berpandangan negatif tentang asuransi. Kenapa sih gue butuh banget asuransi? Nggak butuh lah.
Kalau gue bisa analogiin bang, asuransi itu kayak payung. Maksudnya Asuransi itu kayak pelampung. Lo punya payung nggak di rumah? ada lah. Kenapa lo punya payung? Ya, kalau hujan mau pergi gue pakai kan. Lo pakai. Tapi nunggu hujan dulu baru beli payung. Betul. Atau lo udah punya payung duluan? Punya payung duluan. Lo punya payung duluan, gitu maksudnya. Kenapa di pesawat terbang, aircraft itu disiapin pelampung? Ya buat kalau kecelakaan. Buat jaga-jaga. Kalau sewaktu-waktu terjadi kondisi ya Kapal crash, iya kapal crash gitu ya. Ya amit-amit. Pelampung itu berguna untuk kita ketika di laut. Itu tuh gunanya asuransi sebenarnya. Jadi asuransi itu sebagai payungnya kita. Jaga-jaga. Ya. Ketika terjadi resiko bisa meninggal dunia atau misalnya rumah kita objeknya rumah, mobil terjadi resiko yang misalnya hancur, kebakaran. Iya. Nah itu gunanya asuransi. Sewaktu-waktu terjadi, lu udah punya tuh penangkalnya, lu udah punya payungnya, gitu. Jadi asuransi itu kenapa penting? Ya memang ternyata sangat penting. Untuk apa? Menjaga resiko ketika terjadi sesuatu sama kita maupun keluarga kita. Karena prinsipnya asuransi itu adalah pengalihan resiko ekonomi. Jadi kalau misalnya gini, gue kasih contoh. Amit-amit si A nih, dia olahragawan bang, sehat walafiat, gua kagak butuh asuransi, gua sehat walafiat nih, ya kan? Suatu ketika terjadi amit-amit kecelakaan nih, gitu. Ketika terjadi kecelakaan, berarti yang mengcover rumah sakitnya dia. Iya. Ketika terjadi meninggal dunia, yang cover ya keluarganya dia. Iya. Gitu kan? Nah, gunanya asuransi di sana. Mengcover itu. Ketika terjadi resiko atas diri lu atau si orang yang terjadi resiko itu, maka keluarga yang ditinggalkan, yang keluarga yang terdampak itu bisa ditanggulangi resikonya, bisa dieliminir resikonya. Gitu. Karena apa? Ketika dia terjadi resiko misalnya meninggal jiwa, bang, keluarganya nggak ya dalam posisi berduka, nggak makin berduka lagi bang. Iya. Namanya misalnya nih suami yang mata pencahariannya hilang karena terjadi resiko itu, keluarga yang tinggalin gimana? Iya. Nah itulah gunanya payung sebenarnya. Ketika terjadi resiko itu, payungnya udah ada. Itu gunanya asuransi. Oke. Apa ngantuk? Teman-teman, sebelum kita lanjutin tentang asuransi, ini tamu kalau nggak dikasih minum ntar pulang. Minum bang. Katanya ini kan kopi nih bang, kopi fiksi. Kopi fiksi. Ya pasti gue pengen tahu sih bang, kopi yang paling enak di sini. Ya rekomendasi lu lah. Hampir semua kopi di sini gua rekomendasi. Oh, tapi nggak mungkin tiba-tiba hari ini sekarang nih lo jorokin semua, terus gue minum semua bang. Ada kembung. Lu mau yang apa? Kopi ada susunya atau kopi hitam? Kopi susu dong. Kopi susu. Gua kasih nih kopi rasa kelapa. Rasa kelapa. Apa namanya? Coconut ice coffee. Gitu. Coconut ice coffee. Bukan coconut tears ya, coconut. Coconut delight. Coconut delight. Ya kita boleh bang. Gua kasih coconut. Itu lo bikin sendiri? Gua bikin sendiri. Itu kita racik bareng-bareng sama anak-anak. Boleh bang, boleh gua coba. Ya. Oke. Gua siapin dulu. Pokoknya jadilah tuh.